Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas 3 Logistik C akan mempresentasikan tugas terintegrasi yang berjudul penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang terdampak COVID-19. Perkenalkan, nama saya Mila Safitri. Saya Ilham Dwi Prasetyo. Saya Muhammad Rafiq Saputra. Adapun daftar isi di sini yang terdiri dari deskripsi sistem, problem situation, RPD dan deskripsi, list of problem, dan gap analysis, 6 elemen of problem, fishbone diagram, dan 5W plus 1H. Deskripsi sistem. Yang pertama yaitu topik. Topiknya penyaluran bansos kepada warga yang terdampak COVID-19. Adapun objeknya, keluarga tidak mampu atau menengah ke bawah. Input, warga yang mendaftar untuk mendapatkan bansos. Output, warga yang mendaftar mendapat bansos. Komponen proses, petugas melakukan pengecekan data untuk memastikan penerima bansos merupakan warga yang sesuai dengan kriteria penerima bansos atau tidak. Lalu problem situation. Pandemi COVID-19 mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan, mobilitas masyarakat secara dini, serta kerawanan keamanan dan banyak perusahaan yang dengan terpaksa melakukan PHK massal kepada karyawan-karyawannya karena tidak mampu untuk membayar gaji mereka. Pemerintah memberi bantuan sosial atau bansos berupa sembako atau uang khusus masyarakat golongan menengah ke bawah untuk membantu meringankan beban dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang menerpa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ilham Dwi Prasetyo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan RPD yang ada di kelompok kami. Di gambar itu ada pemerintah membuat bansos, mengutus orang, bansos dikumpulkan, bansos dikirim ke kelurahan, bansos dikirim ke RW, bansos diserahkan ke RT, bansos diserahkan ke penerima bansos. Adapun deskripsinya sebagai berikut. 1. Pemerintah berencana membuat bansos untuk membantu warganya yang terdampak COVID-19. Kedua, mengutus orang yang dapat dipercaya untuk membeli barang-barang yang diperlukan dalam bansos. Ketiga, setelah itu, bansos dikumpulkan di suatu tempat untuk memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas bansos. Bansos yang sudah dibagi dan dimasukkan ke tas bansos dikirimkan ke kelurahan. Bansos yang telah ada di kelurahan selanjutnya akan dikirimkan ke RW-RW yang ada di kelurahan tersebut. Bansos yang sudah diterima di RW lalu diserahkan ke RT-RT yang ada di sana dan diterima oleh RT tersebut. Yang terakhir, bansos tersebut diserahkan kepada warga yang menjadi penerima bansos. Selanjutnya ada list of problem dan gap analysis. Di list of problemnya ada apakah penerima bansos tepat sasaran sesuai kriteria penerima bansos. Di gap analysis ada current stage, ada bansos yang disalurkan belum tepat sasaran, kalangan menengah ke atas meminta disalurkan bansos. Untuk ideal stage-nya ada bansos disalurkan tepat sasaran berdasarkan kriteria yang ada, kalangan menengah ke atas tidak boleh meminta bansos karena di luar kriteria yang ada.
Selanjutnya ada 6 elemen of problem. Di pembuat keputusannya ada pemerintah Indonesia. Tujuan pembuat keputusannya adalah pemerintah Indonesia ingin membantu meringankan beban masyarakat dalam melewati masa pandemi COVID-19. Di kriteria keputusan terkait ada keluarga tidak mampu atau menengah ke bawah, pengemudi ojek online, korban PHK perusahaan. Untuk ukuran kinerjanya yaitu bansos yang disalurkan tepat sasaran. Input kontrol atau tindakan alternatif, solusi yang bisa dilakukan adalah agar bansos tersalurkan dengan benar, pemerintah melakukan pengumpulan data warga yang terdampak COVID-19 melalui RT/RW untuk mengumpulkan data. Yang terakhir, ada konteks di mana masalah terjadi, yaitu di RW 16 Kelurahan Paninggilan Utara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Rafiq. Di sini saya akan menjelaskan tentang fishbone diagram. Fishbone diagram yang kami gunakan adalah menggunakan 3M. Yang pertama, metode. Tidak melakukan pengecekan data kembali. Yang kedua, data yang diterima kurang tepat. Jadinya petugas malas memeriksa kembali. Yang kedua, man. Warga dengan ekonomi menengah ke atas tetap ingin meminta jatah bansos. Tidak ada tindak lanjut yang menegaskan. Yang ketiga, mesin. Mesin tidak memadai. Yang kedua, lalu salah input data, petugas kurang memerhatikan. Lalu akibatnya apa? Akibatnya penerima bansos tidak sesuai dengan kriteria. Lalu saya sini akan menjelaskan 5W plus 1 hanya. Yang pertama, what? Apa yang menyebabkan pemerintah melakukan pemberian bansos? Yang kedua, who? Siapa yang menerima bansos tersebut? Yang ketiga, where? Di mana bansos tersebut disalurkan? Dan yang keempat, when? Kapan akan dilaksanakan pemberian bansos tersebut? Yang kelima, why? Mengapa pemerintah melakukan pemberian bansos? Yang keenam, how? Bagaimana agar bisa mendapatkan bansos? Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.